Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuna Kurniati, NIM 1901030012, kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif atau Lodz, Moss, dan Holt. Penilaian autentik. Penilaian yang dilakukan secara bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, dan berlandaskan pada kurikulum 2013 dengan dasar Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Itu penilaian autentik. Pada kegiatan pembelajaran matematika, penilaian secara autentik dapat memberikan informasi yang banyak dari pencapaian hasil belajar siswa yang sangat terperinci, Penilaian autentik menurut Pusat Kurikulum 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nur Hadi atau Hendriana Utari 2014 memaparkan penilaian autentik merupakan kegiatan penilaian dari hasil pencapaian kinerja siswa yang dilakukan melalui berbagai teknik atau strategi, di mana siswa mampu menyampaikan kembali, melakukan membuktikan, menunjukkan secara tepat sebagai cerminan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Prinsip yang digunakan dalam penilaian autentik Hendriana dan Sumarno 2014 meliputi beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan dipahami oleh siswa. Yang kedua, menggali kembali kemampuan siswa dalam berpikir matematis. Yang ketiga, harus bersifat praktis. Yang keempat, proses penilaian tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kelima, penilaian harus mendeskripsikan masalah yang nyata. Yang keenam, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan ciri khas dan esensi pengalaman belajar siswa. Yang ketujuh, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Berdasarkan uraian pendapat ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi ranah sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. B. Jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal, sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan teknik dan instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, soal isian jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan soal uraian. Yang kedua, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, instrumen penugasan berupa pekerjaan dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman level 1, aplikasi level 2, dan penalaran level 3. Berikut dijelaskan secara singkat penjelasan untuk masing-masing level tersebut.
pengetahuan dan pemahaman level 1 atau lower order thinking skills atau LOT. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir, mengetahui C1 dan memahami C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang kedua, aplikasi atau level 2 atau MODS. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan C3. Ciri-ciri pada level 2 adalah mengukur kemampuan. Yang pertama, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Yang kedua, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Yang ketiga, penalaran level 3 atau HOTS. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, karena untuk menjawab soal-soal pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.